Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mulyani, mahasiswa semester 1 program studi pendidikan matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ejaan dan tanda baca dalam bahasa Indonesia. Jadi, apakah yang dimaksud dengan ejaan itu? Nah, di sini saya akan menjelaskannya sedikit mengenai apa yang dimaksud ejaan itu dan apa-apa saja ejaan yang pernah ada di Indonesia ini. Nah, langsung saja saya akan masuk ke materinya, yaitu pengertian ejaan. Nah, pengertian ejaan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi umum dan segi khusus. Nah, secara khusus, ejaan dapat diartikan sebagai pelambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik huruf demi huruf maupun huruf yang sudah disusun menjadi kata, ataupun kelompok kata maupun kalimat. Nah, jadi pengertian ejaan ini secara khusus yaitu pelambangan bunyi bahasa dengan huruf, baik huruf demi huruf maupun huruf yang disusun sesudah menjadi kata, kelompok kata ataupun kalimat. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan ejaan secara umum? Nah, ejaan secara umum itu merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur pelambangan bunyi bahasa, termasuk pemisahan dan penggabungannya, yang dilengkapi pula dengan penggunaan tanda baca. Nah, jadi pengertian ejaan itu dapat dilihat dari dua segi itu, dari segi umum dan segi khusus. Lalu saya akan menjelaskan apa saja ejaan yang pernah ada di Indonesia ini. Nah, langsung saja. Yang pertama itu ejaan Pan-Opusien. Ejaan Pan-Opusien ini ditetapkan pada tahun 1901 dan diterbitkannya dalam sebuah buku yang berjudul Kitab Logat Melajo. Nah, dalam ejaan Pan-Opusien ini ada beberapa hal yang cukup menonjol. Seperti yang pertama itu huruf Y. Dalam ejaan Pan-Opusien ini ditulis menjadi J. Contohnya itu kata sayang. Nah, kata sayang dalam ejaan Pan-Opusien ini ditulis menjadi S-A-J-A-N. Jadi jika dibaca itu sajang gitu. Nah, jadi huruf Y itu dalam ejaan Pan-Opusien ini diganti dengan huruf J. Lalu contoh berikutnya itu kata yakin. Nah, kata yakin itu jika dalam ejaan Pan-Opusien ini itu ditulis menjadi jakin, J-A-K-I-N, karena dalam ejaan Pan-Opusien ini huruf Y dirubah menjadi J. Nah, lalu huruf U. Huruf U itu dalam ejaan ini ditulis menjadi O-E. Nah, contohnya itu kata sempurna. Kata sempurna, U-nya itu jika ditulis penggunaan ejaan Pan-Opusien ini, huruf U-nya itu dirubah menjadi OE. Nah, jadinya sempurna. Lalu huruf K pada akhir kata atau suku kata ditulis dengan tanda koma di atas. Nah, contohnya itu kata rakyat. Kata rakyat itu jika ditulis penggunaan ejaan Pan-Opusien ini yaitu RA dengan menggunakan koma di atas baru iat. Jadi dia tidak menggunakan huruf K, akan tetapi menggunakan koma di atas. Lalu yang keempat itu huruf J ditulis menjadi DJ. Nah, misalnya itu kata Jakarta. Kata Jakarta itu jika menggunakan ejaan ini dia itu ditulis menjadi D-J-A-K-A-R-T-A. Nah, jadi jika dalam ejaan Pan-Opusien ini kata J itu menggunakan huruf D dulu sebelumnya. Lalu huruf C ditulis menjadi TJ. Nah, misalnya itu kata cara. Kata cara itu dalam ejaan Pan-Opusien ini ditulis menjadi TJARA. Nah, lalu yang terakhir, hal yang menonjol dalam ejaan Pan-Opusien ini yaitu gabungan konsonan KH ditulis menjadi CH. Contohnya itu kata khawatir. Nah, kata khawatir itu ditulis menjadi CHAWATIR. Jadi dia jika kata KH itu dalam ejaan Pan-Opusien ini ditulisnya dengan menggunakan huruf CH, bukan KH. Lalu saya akan menjelaskan tentang ejaan republik atau Suwandi. Ejaan republik ini ialah ejaan baru yang disusun oleh Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang diketuai oleh Mr. Suwandi. Nah, penyusunan ejaan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan yang lalu atau ejaan Pan-Opusien ya kan yang sebelumnya. Nah, juga serta untuk menyederhanakan sistem ejaan bahasa Indonesia. Ejaan republik ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Nah,
ada beberapa hal yang berbeda antara ejaan republik dengan ejaan sebelumnya, ejaan Pan-Opuisen. Nah, contohnya itu dalam ejaan Pan-Opuisen kata OE itu ditulis U dalam ejaan republik ini. Lalu huruf K, nah huruf K itu dalam ejaan Pan-Opuisen itu hanya ditulis dengan menggunakan koma di atas. Lalu kata berulang dalam ejaan Pan-Opuisen. Nah, dalam ejaan Pan-Opuisen ini kata berulang itu ya ditulis berulang seperti anak-anak, maka ditulis anak garis penghubung anak. Tetapi jika dalam ejaan republik ini kata anak-anak itu bisa ditulis dengan anak baru angka 2. Nah, jadi dia boleh di kata berulang ini boleh diganti dengan angka 2 itu. Lalu contoh etaling dalam ejaan Pan-Opuisen. Nah, dalam ejaan Pan-Opuisen ini saya mengambil contoh kata kritik. Nah, kritik itu jika dalam ejaan Pan-Opuisen itu ditulis dengan kritik. Nah, menggunakan huruf E. Sedangkan dalam ejaan republik ini dia tidak menggunakan huruf E. Jadi langsung dia ditulis dengan kritik. Lalu kelemahan ejaan republik ini apa saja? Nah, kelemahan ejaan republik ini diantaranya yaitu huruf-huruf yang biasa digunakan dalam bahasa asing seperti huruf V, X, Y, Z, SJ, SY, dan CH atau KH tidak dibicarakan di dalam ejaan baru ini. Padahal masa itu huruf-huruf tersebut masih merupakan permasalahan dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ejaan pembaharuan. Jadi, apa itu ejaan pembaharuan? Nah, ejaan pembaharuan itu ialah suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan republik. Nah, penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Ejaan Pembaharuan Bahasa Indonesia yang dibentuk pada tanggal 19 Juli 1956. Nah, ada beberapa hal yang menarik dalam ejaan pembaharuan ini. Nah, contohnya yaitu disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf-huruf tunggal. Nah, contoh gabungan konsonan yang disederhanakan dalam ejaan ini yaitu gabungan konsonan DJ. Nah, itu disederhanakan menjadi J. Lalu gabungan konsonan TJ, nah itu disederhanakan menjadi TS. Lalu diftong I, nah dalam ejaan republik itu diganti menjadi I. Nah, jika diftong kata I itu kan menggunakan huruf A dan I. Nah, dalam ejaan ini yaitu menggunakan huruf A dan Y. Lalu contohnya itu kata santai. Nah, kata santai itu SANTAY. Nah, itu ditulis menjadi SANTAY. Lalu saya akan menjelaskan tentang ejaan Melindo. Nah, apa sih ejaan Melindo itu? Ejaan Melindo itu merupakan akronim dari Melayu Indonesia. Ejaan Melindo sesuai dengan namanya merupakan ejaan yang disusun atas kerjasama antara pihak Indonesia yang diwakili oleh Slamet Muljana dan pihak Persekutuan Tanah Melayu atau Malaysia yang dipimpin oleh Syed Nasir bin Ismail. Nah, kedua negara tersebut tergabung dalam kepanitiaan Panitia Kerjasama Bahasa Melayu Bahasa Indonesia. Pada tahun 1959, panitia ini merumuskan konsep ejaan bersama yang disebut dengan ejaan Melindo ini. Nah, ejaan Melindo ini tidak jauh beda dengan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan pembaharuan. Namun, ada beberapa hal yang membedakan di antara keduanya. Contohnya, huruf TJ dalam ejaan pembaharuan, nah itu dalam ejaan Melindo ditulis dengan huruf C. Lalu, huruf NY dalam ejaan pembaharuan, nah itu dalam ejaan Melindo ditulis dengan huruf NC. Lalu huruf TS dalam ejaan pembaharuan itu, nah itu ditulis dengan menggunakan huruf N dalam ejaan Melindo. Contohnya itu kata cinta. Nah, kata cinta itu dalam ejaan pembaharuan ditulis menjadi TJINTA. Nah, sedangkan di dalam ejaan Melindo ini kata cinta itu ditulis dengan menggunakan huruf CINTA. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ejaan baru. Nah, jadi ejaan baru. Apa sih ejaan baru itu? Apakah berbeda dengan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan pembaharuan dan ejaan Melindo? Nah,
Jadi ejaan baru itu pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang dirintis oleh Panitia Melindo. Nah, para pelaksananya pun di samping terdiri dari Panitia Ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, juga dari Panitia Ejaan Bahasa Malaysia. Kepanitiaan ini berdasarkan SK Menteri P&K nomor 062/67 tanggal 19 September 1967. Perubahan yang terdapat dalam ejaan baru ini yaitu misalnya konsonan DJ. Nah, konsonan DJ ini diubah menjadi J dalam ejaan baru ini. Contohnya itu kata remaja. Nah, kata remaja itu jika sebelumnya ditulis dengan REMADJA, nah dalam ejaan baru ini ditulis dengan REMAJA. Lalu contoh lainnya itu jalan. Nah, kata jalan jika sebelumnya itu ditulis dengan DJALAN, nah dalam ejaan baru ini jalan itu ditulis dengan JALAN. Lalu konsonan TJ. Nah, konsonan TJ ini diubah menjadi C dalam ejaan baru ini. Contohnya itu kata cakap. Nah, kata cakap itu sebelumnya kan ditulis dengan TJAKAP. Dalam ejaan baru ini kata cakap itu ditulis dengan CAKAP. Lalu contoh lainnya itu pancing. Kata pancing jika sebelumnya ditulis dengan PANTJING, dalam ejaan baru ini ditulis dengan PANCING. Lalu konsonan NJ. Nah, konsonan NJ ini diubah menjadi NY atau nya kita membacanya. Contohnya itu kata sunyi. Kata sunyi itu sebelumnya ditulis dengan SUNJE, lalu dalam ejaan baru ini ditulis dengan SUNYI, sunyi. Menggunakan NY, tidak lagi menggunakan NJ. Lalu contoh lainnya itu kata nyala. Nah, kata nyala itu jika sebelumnya ditulis dengan NJALA, nah dalam ejaan baru ini kata nyala itu ditulis dengan NYALA. Jadi sudah dalam ejaan baru ini kata NJ itu sudah menggunakan huruf NY. Nah, sering kita bilang itu nya. Untuk selanjutnya yaitu konsonan SJ. Konsonan SJ ini dalam ejaan baru dirubah menjadi SY. Contoh katanya syarat. Nah, kata syarat jika sebelumnya itu ditulis dengan SJARAT, dalam ejaan baru ini sudah ditulis menjadi SYART. Jadi syarat. Lalu kata lain, contohnya itu syukur. Nah, sebelumnya itu kata syukur itu ditulis menjadi SJUKUR. Namun dalam ejaan baru ini kata syukur itu sudah ditulis menjadi SYUKUR. Lalu konsonan CH. Nah, konsonan CH dalam ejaan baru ini diubah menjadi KH. Contohnya itu kata makhluk. Kata makhluk itu jika sebelumnya ditulis MACHLUK, dalam ejaan baru ini makhluk itu ditulis menjadi MAKHLUK. Lalu selanjutnya konsonan J. Nah, konsonan J ini diubah menjadi Y dalam ejaan baru ini. Contohnya kata Melayu. Kata Melayu itu sebelumnya ditulis dengan menggunakan MELJU, akan tetapi dalam ejaan baru ini kata Melayu itu ditulis dengan MELAYU. Lalu contoh lainnya itu kata melayang. Nah, kata melayang itu jika sebelumnya ditulis dengan MELAJANG, nah sekarang dalam ejaan tanda baca. Jadi apa-apa saja bahasa tanda baca dalam bahasa Indonesia itu. Nah, mungkin sudah banyak yang mengetahui ya kan apa saja tanda baca dalam bahasa Indonesia itu. Namun di sini saya akan menambahkan sedikit penjelasan mengenai tanda baca. Nah, yang pertama itu tanda titik. Tanda titik itu pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, ayahku tinggal di Solo, titik. Nah, kata titik itu diletakkan di akhir. Namun kalimat itu bukan merupakan kalimat pertanyaan atau kalimat seruan. Contoh lainnya itu, biarlah mereka duduk di sana. Nah, tanda titiknya itu juga diletakkan di akhir karena kalimat itu bukan merupakan kalimat pertanyaan atau kalimat seruan. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar
atau daftar. Misalnya A. Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Agraria. Nah, contoh lainnya itu yaitu di B. Patokan umum, misalnya isi karangan, ilustri, gambar tangan, tabel, maupun grafik. Yang ketiga, tanda titik untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Misalnya itu pukul 1.35.20 atau pukul 1:35 menit 20 detik. Nah, penulisannya itu yaitu tanda titiknya itu memisahkan antara jam, menit, dan juga detik. Misalnya 1:35.20. Jadi dengan adanya tanda titik yang memisahkan waktu ini, kita jadi mengerti mana itu yang detik, mana itu yang menit, dan juga mana itu yang jam. Lalu tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Nah, contohnya ini, tanda titik ini dipakai dalam penulisan daftar pustaka. Contohnya Siregar, Merari, 1920, Ajab dan Sengsara, Weltevreden, 2 Balai Pustaka. Nah, jadi kata titik ini digunakan untuk memisahkan antara nama penulis dengan judul, juga dengan memisahkan antara nama penulis dengan tahun yang digunakan dalam daftar pustaka itu. Lalu yang kelima itu tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Nah, misalnya itu di desa itu berpenduduk 24.200 orang. Jadi tanda titik itu diletakkan di antara 24.200. Nah, jadi kita mengetahui dibaca apakah angka itu gitu kan. Nah, jadi tanda titik itu digunakan untuk memisahkan antara bilangan ribuan dengan kelipatannya. Contoh lainnya itu gempa yang terjadi semalam menewaskan 1.231 jiwa. Nah, tanda titik di sini ditulis setelah angka 1.231 jiwa. Jadi kita bisa membedakan mana itu yang ribuan dan mana itu yang kelipatannya. Lalu tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Nah, maksudnya ini, misalnya itu ia lahir di Bandung pada tahun 1956. Lihat halaman 2345 seterusnya. Ataupun contoh lainnya itu yaitu nomor gironya 5645678. Nah, dia itu menggunakan angka, akan tetapi titiknya itu tetap ditulis di belakang gitu. Titiknya itu dipakai untuk memisahkan bilangan dengan kelipatannya, akan tetapi tidak menunjukkan jumlah. Nah, contohnya itu ya nomor giro itu kan tidak menunjukkan jumlah, hanya saja menunjukkan angka atau bilangan yang dipakai. Lalu tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Misalnya, acara kunjungan Adam Malik. Lalu bentuk dan kedaulatan, buka kurung bab 1 Undang-Undang 1945. Nah, tanda titik ini tidak dipakai di akhir judul. Nah, judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi. Jadi, misalnya acara kunjungan Adam Malik. Nah, itu tidak menggunakan titik karena titik ini tidak digunakan dalam judul itu. Lalu yang terakhir dalam tanda titik yaitu tanda titik tidak dipakai di belakang alamat pengirim dan tanggal surat atau nama dan alamat surat. Nah, contohnya Jalan Diponegoro 82. Nah, itu tidak menggunakan titik karena dia itu kan alamat. Lalu contoh lainnya yaitu kantor penempatan tenaga. Nah, tidak menggunakan titik juga karena dia merupakan alamat. Selanjutnya yaitu tanda baca yang kedua yaitu koma. Jadi tanda koma yang pertama ini dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, saya membeli kertas, pena, tinta, dan juga tas. Lalu
Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Nah, misalnya itu, saya ingin datang, tetapi hari hujan. Jadi, tanda koma ini ditulis sebelum kata tetapi. Saya ingin datang, tetapi hari hujan. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Contohnya, kalau hari ini hujan, saya tidak akan datang. Nah, kata koma ini ditulis untuk memisahkan antara kedua itu. Jadi, tulisannya itu begini, kalau hari ini hujan, saya tidak datang. Baru yang keempat, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Misalnya, saya tidak akan datang kalau hari hujan. Nah, itu tidak menggunakan koma. Akan tetapi, langsung saja ditulis, saya tidak akan datang kalau hari hujan. Berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu memisahkan antara induk kalimat dengan anak kalimatnya. Lalu yang kelima, yaitu tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi. Nah, misalnya, oleh karena itu kita harus berhati-hati. Nah, jadi jadi tanda koma ini ditulis sebelum kata kita. Misalnya, oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Lalu yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan dari kata lain yang terdapat di dalam satu kalimat. Misalnya, oh begitu. Nah, kata komanya itu ditulis setelah huruf O. Oh, begitu. Contoh lainnya itu, wah, bukan main. Nah, tanda komanya itu ditulis setelah kata wah. Wah, bukan main. Baru yang ketujuh, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata ibu saya gembira sekali. Nah, itu ditulis, saya gembira sekali, kata ibu, karena kamu lulus. Yang kedelapan, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, dan nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, tanda komanya itu ditulis sebelum kata Malaysia. Kuala Lumpur, Malaysia. Lalu, tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Nah, misalnya itu, jika dalam daftar pustaka itu nama penulisnya kan dibalik. Nah, tanda koma itu digunakan dalam kata itu. Misalnya, Alis Jahbana, Sultan Takdir. Jadi, kata koma ini digunakan untuk penulisan dalam daftar pustaka, penulisan nama yang dibalik gitu. Lalu, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Misalnya, WJS Purwadarminta, Bahasa Indonesia untuk Karang-Mengarang. Yogyakarta, UP Indonesia, 1967, halaman 4. Nah, jadi tanda koma ini ditulis untuk memisahkan mana itu judulnya, mana itu tahunnya dalam catatan kaki ini. Yang ke-11 yaitu tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contohnya itu Ratulangi, SE. Nah, jadi setelah nama Ratulangi itu ditulis koma, lalu ditulislah gelarnya. Jadi koma ini digunakan untuk memisahkan mana itu gelar dan mana itu nama dia, ataupun jika namanya itu bermarga, maka dia akan memisahkan antara mana itu yang gelar dan mana itu yang marga. Lalu tanda koma dipakai di muka angka per 10 atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka, misalnya 12,5 M. Nah, jadi tanda koma ini dipakai di muka angka per 10, yaitu 12,5. Lalu tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Misalnya, guru saya Pak Ahmad pandai sekali. Nah, kata koma ini dipakai setelah kata guru saya. Guru saya,
Pak Ahmad, pandai sekali. Lalu tanda koma dapat dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya, dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa, kita memerlukan sikap yang sungguh-sungguh. Nah, kata koma ini ditulis setelah kata bahasa. Contohnya itu, dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa, kita memerlukan sikap yang sungguh-sungguh. Lalu tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau seru. Misalnya, di mana saudara tinggal? Tanya Karim. Berdiri lurus-lurus, perintahnya. Jadi, dalam kalimat ini tidak digunakan tanda koma. Di mana saudara tinggal? Nah, itu kata tanya Karim. Berdiri lurus-lurus, itu perintah. Nah, jadi tanda koma ini tidak digunakan dalam kalimat yang berupa pertanyaan maupun seru. Selanjutnya tanda titik koma. Nah, tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya itu, malam akan larut. Nah, diberi tanda titik koma lalu pekerjaan belum selesai juga. Yang kedua, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Misalnya, ayah mengurus tanamannya di kebun itu. Nah, diberi tanda titik koma, ibu sibuk bekerja di dapur. Nah, diberi lagi tanda titik koma, adik menghafal nama-nama pahlawan nasional, dan seterusnya. Jadi, tanda titik koma ini dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara. Setelah itu, tanda baca yaitu tanda titik dua. Nah, tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Misalnya, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, seperti kursi, meja, dan lemari. Nah, jadi tanda titik dua ini digunakan sebelum jika kita menyebutkan apa-apa saja yang kita butuhkan dalam perabot rumah tangga itu. Contohnya itu, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, tanda titik dua tidak dipakai jika rangkaian atau perian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Nah, itu tidak menggunakan tanda titik dua, akan tetapi menggunakan tanda koma. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Baru yang ketiga, yaitu tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, A ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, ketua itu untuk menulis kepada nama orangnya, kita menggunakan titik dua. Jadi, ketua titik dua Ahmad Wijaya, sekretaris titik dua S Handayani, begitu juga seterusnya. Yang keempat, tanda titik dua dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, ibu meletakkan beberapa kompor. Bawa kompor ini, Mir. Jadi, tanda titik dua ini digunakan setelah menunjukkan si pelaku. Misalnya, ibu titik dua. Lalu apa yang dicakapkan oleh si ibu. Baru yang kelima, yaitu tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, di antara judul dan anak judul suatu karangan, serta di antara nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Misalnya, surat Yasin titik 29. Nah, itu setelah kata surat Yasin itu diberi tanda titik 2 lalu angka 9. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang tanda baca yaitu tanda hubung. Nah, tanda hubung. Tanda hubung yang pertama itu yaitu digunakan untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Misalnya, beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan. Walaupun sakit, mereka tetap tidak mau beranjak. Nah, tanda hubung ini digunakan jika penulisannya itu sudah berada di akhir, lalu yaitu kata itu terpisah oleh pergantian baris. Nah, maka digunakan kata penghubung untuk menghubungkan kata itu. Lalu tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris. Misalnya, kini ada acara baru untuk mengukur panas. Nah, dalam kata mengukur itu terpisah.
lalu diberilah tanda hubung ini. Lalu tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Nah, misalnya kata ulang itu seperti anak-anak. Nah, kata anak-anak itu maka diberilah tanda hubung anak, diberi tanda hubung lalu kata anak lagi. Lalu berulang-ulang. Nah, tanda hubung itu menghubungkan untuk kata yang untuk menunjukkan kata itu berulang gitu. Misalnya kemerah-merahan, anak-anak, angka-angka. Nah, itu digunakan untuk menunjukkan unsur yang berulang-ulang. Lalu tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal. Misalnya P kata hubung A, terus diberi tanda hubung lagi. Misalnya kata iya yaitu I, baru diberi tanda hubung lalu huruf A. Setelah itu tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan dan penghilangan bagian kelompok kata. Misalnya itu berevolusi. Nah, setelah kata ber itu maka diberi tanda hubung lalu dilanjutkan dengan kata evolusi. Lalu tanda hubung dipakai untuk merangkai sedengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, ke dengan angka, angka dengan an, singkatan huruf kapital dengan imbuhan atau kata dan nama jabatan rangkap. Misalnya itu se-Indonesia. Nah, Indonesia itu hurufnya kan I kapital. Maka setelah kata se diberi tanda hubung, lalu dilanjutkan dengan kata Indonesia. Lalu tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Misalnya di smash. Nah, smash itu kan termasuk dalam bahasa Inggris. Maka setelah kata diberi tanda hubung, lalu dilanjutkan dengan bahasa asing tersebut. Selanjutnya yaitu tanda baca tanda pisah. Nah, tanda pisah walaupun hampir sama dengan tanda hubung, tapi dia memiliki kegunaan yang berbeda. Nah, contohnya itu tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Jadi tanda pisah itu diletakkan setelah kata itu dan kata tercapai. Yang kedua, tanda pisah menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Misalnya, rangkaian temuan ini evolusi. Nah, jadi kata tanda pisah ini diletakkan setelah kata ini. Nah, rangkaian temuan ini, lalu letakkan tanda pisah. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan kata evolusi. Yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sama dengan atau sampai ke. Misalnya, 1910 sampai 1945. Nah, kata sampai ini diganti dengan tanda pisah ini. Jadi tidak perlu menuliskan 1910 sampai gitu, tidak perlu. Tetapi dengan hanya menggunakan tanda pisah ini. Setelah itu tanda elipsis. Nah, apa sih tanda elipsis? Mungkin terdengar agak asing. Nah, tanda elipsis itu merupakan tanda titik-titik. Nah, dia itu dipakai untuk seperti kalimat terputus. Jadi yang pertama, tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Misalnya kalau begitu, nah diberi tanda elipsis baru ya. Dia itu seperti menunjukkan suatu kalimat, tapi kalimat itu terputus gitu, tidak langsung. Baru yang kedua, tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, sebab-sebab kemerosotan. Nah, lalu diberi tanda elipsis, setelah itu baru dilanjutkan, akan diteliti lebih lanjut. Nah, dengan catatan, jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat, perlu dipakai 4 buah titik. 3 buah titik untuk menandai penghilangan teks, dan 1 untuk menandai akhir kalimat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda baca tanda tanya. Nah, pasti sudah tahu ya kan tanda tanya. Tanda tanya ini pasti digunakan dalam kalimat tanya. Nah, pertama, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan ia berangkat? Nah, dalam akhir kalimat itu maka digunakan tanda tanya. Lalu yang kedua, tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat membuktikan kebenarannya. Misalnya, ia dilahirkan pada tahun 1983. Nah, jadi dia itu masih diragukan kebenarannya, makanya digunakan tanda tanya. Lalu tanda baca berikutnya yaitu tanda seru.
Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakkepercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Misalnya, alangkah seramnya peristiwa itu. Baru contoh lainnya itu, bersihkan kamar itu sekarang juga. Nah, itu kan merupakan kalimat perintah. Maka dalam kalimat itu, di akhirnya itu diberi tanda seru. Baru tanda baca tanda kurung. Nah, tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, bagian perencanaan sudah selesai menyusun DIK. Nah, apa itu DIK? Ini kan tanda tanya orang. Nah, oleh karena itu, tanda kurung ini berguna untuk menjelaskan apa itu maksud dari DIK itu. Nah, DIK itu merupakan daftar isian kegiatan. Yang kedua, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Misalnya, sejak Tranggono yang berjudul Ubud. Nah, Ubud itu apa sih? Gitu kan. Maka tanda kurung ini digunakan untuk menjelaskan apa maksud Ubud itu, yaitu nama yang terkenal di Bali. Baru, tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Nah, contohnya itu, pejalan kaki itu berasal dari kota Surabaya. Nah, kata kotanya ini diletakkan di dalam kurung dengan maksud kehadirannya itu dapat dihilangkan. Kan bisa saja dibaca dengan pejalan kaki itu berasal dari Surabaya. Nah, kata kotanya itu dapat dihilangkan. Lalu tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan. Misalnya, faktor produksi menyangkut masalah A, alam. Nah, huruf A-nya itu diletakkan di dalam kurung. Baru faktor keduanya apa? B, tenaga kerja misalnya. Setelah itu, tanda baca selanjutnya yaitu tanda kurung siku. Nah, tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi, atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Contohnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Nah, tanda kurung siku ini ditulis di huruf D dalam kalimat mendengar. Setelah Sang Purba nah itu D-nya itu diletakkan di dalam kurung siku, baru dilanjutkan dengan kata engar bunyi gemerisik. Yang kedua, tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses ini, buka kurung, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Nah, ini tanda kurung siku ini diletakkan di dalam tanda kurung ini gitu. Jadi, tanda kurung siku ini mengapit keterangan dalam penjelas yang sudah di dalam kurung. Baru tanda baca berikutnya yaitu tanda petik. Nah, tanda petik. Yang pertama, tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lainnya. Misalnya, saya belum siap, kata Mira. Nah, kata saya belum siap itu diberi tanda petik supaya menunjukkan bahwa itu merupakan perkataan dari seseorang. Lalu, tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, bacalah bola lampu dalam buku dari suatu masa, dari suatu tempat. Nah, tanda petik ini diletakkan pada kalimat bola lampu karena menunjukkan judul syair ataupun karangan dari suatu bab buku. Lalu, tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Nah, misalnya, pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara coba dan ralat saja. Nah, tanda petik ini diletakkan pada kalimat coba dan ralat. Lalu, tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Misalnya, kata Tono, saya juga minta satu. Nah, tanda petik ini digunakan pada kalimat saya juga minta satu. Lalu, tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Misalnya, karena warna kulitnya, Budi mendapat julukan si hitam. Nah, tanda petik ini digunakan pada kata si hitam. Dengan catatan, tanda petik pembuka dan tanda petik penutup pada pasangan tanda petik itu ditulis sama tinggi di sebelah atas baris. Lalu, tanda baca berikutnya yaitu tanda petik tunggal. Nah, jika sebelumnya itu tanda petik, nah itu menggunakan tanda koma di atas itu 2.
Tetapi dalam petik tunggal ini yaitu menggunakan tanda petik koma di atas itu 1. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Misalnya, tanya Basri, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Nah, tanda petik tunggal ini diletakkan pada kalimat kring-kring. Yang kedua, tanda petik tunggal mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contohnya, feedback, balikan. Nah, tanda petik tunggal ini diletakkan pada kata balikan. Lalu, tanda baca berikutnya yaitu tanda garis miring. Nah, tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, Jalan Keramat 3 garis miring 10. Lalu contoh lainnya itu tahun anggaran 1985 garis miring 1986. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap. Misalnya, dikirimkan lewat darat garis miring laut. Nah, garis miring ini digunakan untuk menggantikan kata atau dikirim lewat darat garis miring laut. Baru tanda baca yang terakhir yaitu tanda penyingkat atau apostrof. Nah, mungkin tanda apostrof ini jarang jarang digunakan dalam Nah, yang terakhir yaitu tanda baca tanda penyingkat atau apostrof. Nah, tanda penyingkat ini menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Misalnya, Ali kan kusurati. Nah, tanda apostrof ini diletakkan pada kalimat kan yang seharusnya ditulis akan tetapi karena diberi tanda apostrof ini maka ditulis Ali kan kusurati. Contoh lainnya itu malam lah tiba. Nah, tanda apostrof ini diletakkan pada kata lah yang seharusnya itu ditulis telah. Lalu contoh selanjutnya yaitu 1 Januari 88. Nah, tanda apostrof ini diletakkan pada angka 88 karena seharusnya ditulis 1 Januari 1988. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai ejaan dan tanda baca dalam bahasa Indonesia. Jika terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian dan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.